AVR adalah salah satu komponen yang menentukan kapasitas dari generator. Tapi meskipun begitu, peran dia lebih utama sebagai penstabil tegangan. Lantas, jika ada pertanyaan, apakah mengganti AVR dengan kapasitas yang lebih besar bisa menambah daya generator? Kita akan bahas di sini. Sebelumnya untuk pembatasan masalah ya, di sini untuk generator tipe brushless. Kalau di gambar ini eksitasi sendiri ya, di mana ada komponen berupa main generator, ada exciter generator, ada AVR, ada terminal, dan juga ada rotating rectifier yang kuning ini. Nah, untuk prinsip kerja dan detail-detail yang lebih lanjut ada di link di bagian deskripsi. Oke, lanjut kita bahas tentang untuk alur eksitasinya, alur eksitasi. Oke, untuk eksitasi sendiri itu spill saja ya, untuk power supply DC yang digunakan untuk membangkitkan kemagnetan pada gulungan medan. Untuk prinsip kerja, kemudian detail-detail yang lainnya ada di deskripsi. Di sini, seperti yang sudah Syauqi bilang tadi, ada main stator, main rotor di bagian main generator. Kemudian ada exciter stator, exciter rotor untuk exciter generator, ada rotating rectifier, terminal, dan AVR. Alurnya itu secara prinsip kerja, dia biasanya dari exciter generator, yang kemudian nanti keluar listrik di rotating rectifier, diubah menjadi DC, menuju ke main generator, untuk nanti diolah dan menjadi output listrik 3 fasa atau 1 fasa tergantung dari desain. Setelah itu ada yang ke terminal, yang mana nanti sebagai outgoingnya atau keluar sebagai power supply ke suatu sistem kelistrikan. Selain itu ada juga yang ditarik ke bagian AVR sebagai power supply dan sebagai sensing kalau untuk yang tipe ini ya. Untuk apa? Supaya AVR bisa memberikan output tegangan sesuai yang dibutuhkan. Kalau di sini terdeteksi lebih rendah daripada settingan, maka AVR outputnya akan lebih besar. Tapi kalau di sini terdeteksi tegangannya lebih tinggi, maka AVR outputnya akan dikurangi seperti itu untuk menstabilkan tegangan suatu generator di beban berapapun. Nah, tadi ya, AVR itu fungsinya untuk menstabilkan tegangan ini tadi, tegangan dari terminal outgoing. Kemudian Syauqi tadi sudah nyebut juga kalau AVR itu salah satu yang menentukan kapasitas generator. Betul, kalau generatornya besar, biasanya AVR-nya itu kemampuannya juga besar untuk memberikan arus. Karena kalau di sini AVR itu cuma kecil kemampuannya, maka untuk konstruksi gulungan dan lain sebagainya ini jadi tidak akan maksimal gitu ya. Contoh di sini untuk GAVR atau General AVR, ada yang nyebutnya Universal AVR. Contoh di sini angkanya ada 20 ampere dan 12 ampere. Di datasheet atau di detail untuk mesin ini, dia itu tegangan sensingnya sama 220 400. Power inputnya juga sama 180 240. Kemudian untuk outputnya tegangannya juga sama, maksimum 90 volt DC pada 240 VAC input. Jadi kalau inputnya yang di sini tadi itu 240, outputnya di sini bisa maksimal 90 volt DC. Kemudian yang membedakan adalah di sini current-nya. Ini adalah pembatasan dari komponen ini. Kemampuan komponen ini dia maksimal bisa kalau continuous 6 ampere, untuk sesaat selama 10 detik dia hanya 12 ampere. Nah, kalau yang GAVR 20 ini, continuous atau terus-terusan, dia bisa memberikan 15 ampere tanpa rusak. Kalau intermittent atau sesaat, dia hanya 20 ampere saja. Itu beda ya di sini. Maka perbedaan ini menjelaskan bahwa semakin besar kapasitas, ini lebih besar pastinya, semakin kuat kemampuan AVR mengalirkan arus ke rotor atau exciter saat generator dibebani berat. Dalam hal ini, ya ini, kalau 20 ampere berarti di sini maksimum bisa 20 ampere. Itu. Kembali lagi, AVR yang besar digunakan pada generator yang besar juga, karena butuh arus yang lebih tinggi untuk mencapai nilai kemagnetan yang dibutuhkan. Tadi ya, generator besar, AVR-nya biasanya besar, generator besar, AVR-nya besar, generator kecil biasanya AVR-nya juga kecil, menyesuaikan dengan konstruksi generatornya. Terus, kembali lagi ke topik utama, apakah ganti AVR sama dengan tambah daya? Nah, nanti kesimpulan ada, di sini kita pelajari step by step. Ini ada rumus epsilon max atau tegangan maksimal output dari generator. Kalau di generator utama itu di sini, generator exciter itu di sini sebelum rectifier. Dia bisa mengeluarkan suatu nilai dipengaruhi oleh N, B, A, omega. N itu adalah jumlah lilitan. Lilitan yang mana? Apakah semuanya? Jawabannya adalah tidak. Untuk generator ini, jumlah lilitan dari generator main stator.
Kemudian kalau yang generator yang ini, dia jumlah lilitan dari exciter rotor. Karena dua generator ini adalah gulungan armatur atau jangkar. Kemudian B atau kuat kemagnetan. Kuat kemagnetan di mana? Pastinya di gulungan kemagnetan. Kalau yang di exciter generator, di exciter statornya ini, kalau di main generator berarti dia di main rotornya. Gitu. A, ini adalah luas dari dimensi lilitan ya. Dia adanya di mana? Ya pastinya di armatur, yaitu di main stator dan exciter rotor. Untuk omega berarti itu adalah kecepatan putarnya. Nah, sebenarnya sini satuannya radian per detik, tapi dia pasti terkait langsung dengan rotation per menit dari engine. Berarti di sini putaran dari rotornya ini. Semakin besar N-nya, semakin besar B-nya, atau semakin besar A, atau semakin besar omeganya atau putarannya tadi, maka semakin besar epsilon max-nya itu, atau listriknya gampangnya. Kemudian, untuk nilai B, atau kuat kemagnetan ini, kalau ditarik rumus yang lain, itu ada rumus mu O, mu R, N kali I dibagi L. Kuat kemagnetan itu didapat dari mana? Ini khusus di elektromagnet ya. Dipengaruhi oleh ini permeabilitas inti. Karena intinya besi berarti dia terpengaruh oleh jenis besi itu. Kalau diganti inti yang lain pastinya nilainya ini beda. N, ini N khusus untuk gulungan medan di exciter stator atau di main rotornya ini. L, panjang dari gulungan. Kemudian ini untuk mu R tadi adalah untuk permeabilitas inti. Beda bahan, beda nilai. Seperti itu. Berarti di sini untuk mendapatkan nilai kekuatan medan dibutuhkan jumlah lilitan, arus listrik ini yang mengalir dari AVR atau dari rotating rectifier, terus kemudian panjang lilitan dan permeabilitas inti itu yang mempengaruhi nilai tegangan. Jadi kalau ada yang tanya, ini jumlah lilitannya berapa untuk proses winding, rewinding, itu harus pakai ini. Kita harus tahu B-nya berapa. Ini alat ukurnya saya juga belum pernah pakai. Terus ini A-nya ini berapa, ini bisa pakai benang gitu ya untuk diukur luasnya berapa. Kecepatan ini bisa dihitung juga. Terus kemudian ditarik ke sini juga nanti akan berpengaruh. Nah, ini yang perlu agak sulit nanti cari B sama mu R-nya ini. Ini agak rumit ya. Jadi kalau ada rumus instan atau tidak, jawabannya ya nggak ada, harus dari sini. Itu. Kemudian kembali lagi di sini, dalam generator untuk mengatur tegangan keluaran bisa dengan mengatur kecepatan putar atau kekuatan medan magnetnya. Sini ya. Ini ada omega, ada B-nya, ini bisa diatur. Lebih mudah ngaturnya. Omega diatur gimana? Dengan cara mengatur kecepatan engine. Mau lebih tinggi listriknya, putaran engine harusnya dinaikkan. Seperti itu. Kemudian, kalau B, di situ mengatur apa? Singkat saja, mengatur arus yang ada di sini. Dengan cara bagaimana? Ya mengatur tegangan. Kita tahu ada rumus V sama dengan I kali R. Kalau tegangannya naik, arusnya juga naik. Karena di sini R-nya cenderung tetap. Itu. Dengan naiknya arus, maka sesuai dengan rumus ini kita lihat, kalau I-nya naik, B-nya juga akan naik. B-nya ini naik, epsilon max yang di sini naik. Yang ini naik, I-nya di sini juga naik. Otomatis epsilon max yang di sini juga akan naik. Seperti itu. Kemudian kapasitas genset, nah ini kembali ke sini ya. Memang sedikit dipengaruhi oleh nilai eksitasi atau arusnya ini tadi. Kenapa kok cuma sedikit? Karena elektromagnetik itu ternyata bisa mencapai titik saturasi atau jenuh atau bosan lah gampangnya. Saturasi itu apa? Saturasi itu ketika kalau dilihat dari sini ya, semakin tinggi nilai arus, B-nya ini nanti akan semakin tinggi. Harusnya secara rumus seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan ada titik jenuh yang mana arusnya kalau ditingkatkan, B-nya ini nggak naik. Karena mengalami titik jenuh atau saturasi ini. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan kapasitas generator adalah satu, seberapa kuat penggerak utama. Dalam arti di sini berarti omeganya ini seberapa kuat. Memang kalau semua engine itu mungkin bisa mencapai RPM 1500 untuk memutar generator. Tuh, terutama ketika tanpa beban, itu memang bisa. Tapi kalau misalkan dia dibebani, pasti akan ada pengereman. Pasti akan ada pengereman magnetis di generator sehingga menghalangi putaran dari prime mover. Dan di situ kalau prime movernya lemah, dia tidak akan kembali ke posisi atau RPM seharusnya karena udah stall duluan gitu ya. Tapi kalau prime movernya bagus, maka nanti omeganya akan kembali lagi ke RPM semula. Di situ nilai tegangannya akan kembali lagi. Frekuensinya kembali lagi. Makanya kenapa disebut dia lebih dominan. Kemudian ada lagi luas lilitan.
Luas lilitan ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan dimensi generator. Kita tahu kalau generator 100 kVA dibandingkan dengan generator 1000 kVA, fisiknya pasti beda jauh. Inti dari statornya ini, nah ini dimensinya beda jauh. Karena lubang slotnya itu jauh, terus panjangnya juga beda. Nah, di situ nanti luas dari lilitan jadi lebih besar. Kapasitasnya bisa lebih meningkat. Bisa mengatasi drop tegangan, jadinya lebih mudah nanti. Yang terakhir ada ketebalan atau kualitas kawat gulungan di sini. Semakin tebal kawat gulungannya, maka semakin kuat dia bisa menghantarkan arus. Kalau Sauki bilang sih di situ lebih banyak elektron bebasnya, karena kan makin banyak tuh untuk volume kawatnya itu. Selain itu, secara kualitas berarti anggaplah seperti gulungan aluminium pasti akan beda dengan gulungan tembaga. Karena nilai resistansinya beda, terus kuat hantar arusnya juga beda, kapasitasnya juga pasti berbeda. Next, ada apa lagi? Nah, ini untuk kerjanya AVR ya. Jadi AVR itu hanya membaca sensing voltage. Hanya membaca sensing voltage dibebani berapapun. Contoh di sini loadnya 50%, terus kemudian dia di sensing itu membaca 220. Untuk mendapatkan 220 ini dia nanti harus memberikan misal nih 25 volt DC. Sehingga nanti kemagnetan di sini terbentuk sesuai kebutuhan, outputnya di sini masuk, kemudian kemagnetannya sesuai, dan di bagian output di sini jadinya 220. Seperti itu. Untuk secara grafik kalau kita baca di sini ya, ini tuh contoh untuk 3 kondisi gulungan. Ini permisalan saja. Sauki belum pernah perhitungan dan pengukuran secara langsung ya. Tapi di sini untuk permisalan saja dari data yang sudah ada itu. Contoh untuk hijau gulungan normal. Yang biru gulungan sedikit bocor. Berarti sirlaknya udah mulai rusak. Yang ketiga di sini untuk gulungan yang lumayan bocor. Maka di sini ini ada kurva yang paling bawah ini untuk persentase beban. Yang ke atas ini adalah untuk ampere DC-nya. Arus eksitasi. Tuh. Di sini, untuk kondisi normal yang hijau, 0% ini cuma 0,6. 50% ini 1,6 ampere. Saat 100% dia 4,05 ampere. Seperti itu. Katakanlah AVR yang di sini limitnya itu 5 ampere, misalnya. Kondisi normal dia bisa memberikan 0 sampai 100%. Bahkan mungkin kalau dibuat lebih ini bisa, karena ini masih 4,9. Jadi ini masih belum sampai limitnya. Begitu gulungannya itu sedikit bocor, maka di sini angka 5 akan dicapai di angka di beban 90 sampai 100% ini. Katakanlah di sini 95% misalkan. Karena di 100% ini jadi membutuhkan arus yang lebih besar lagi karena sedikit bocor. Kemudian kalau gulungan yang lumayan bocor, di sini arus maksimal 5 ampere dari AVR itu dicapai pada beban kurang dari 90%. Katakanlah di sini 85 misalkan ya. Nah, di situ beda kan dengan kondisi yang tadi. Yang kondisi normal itu bisa 100%. Kondisi sedikit bocor itu cuma maksimal sampai 95. Berapa ini? Iya betul, 95%. Kemudian kalau kondisi gulungan bocor, lumayan bocor di sini cuma 85%. Jadi turun kapasitas dari generatornya. Biasanya kalau AVR-nya itu masih tetap AVR yang lama, maka nanti dia akan proteksi. Jadi kalau diganti dengan AVR yang lebih besar lagi, nanti bisa mencapai 100%. Karena di sini arusnya lebih besar butuhnya, jadi 6,4 ampere. Di situ kalau pakai AVR yang limitnya itu 10 ampere, jadi mampu lagi tuh 100%. Seolah-olah kalau ganti AVR yang lebih besar, ini bisa meningkatkan daya. Tapi sebenarnya kalau secara realnya itu mempertahankan daya dari generator ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi kasus di mana bocornya itu super parah, sehingga supply ke exciter di sini lebih tinggi, mungkin jauh lebih tinggi dari kondisi normal. Tegangan outputnya ini malah tidak bisa kembali ke kondisi nominal. Yaitu ada kemungkinan dia itu bisa si gulungan medan itu mencapai kondisi yang namanya saturasi tadi. Kemudian saturasi itu apa? Ini contohnya. Ini kalau misalkan untuk beberapa jenis inti ini ya, anggaplah dengan besi silikon saturasinya yang paling tinggi. Ini kalau arusnya naik terus ini, kemagnetannya itu bisa terus naik. Tapi begitu mencapai titik tertentu, katakanlah di sini 4, sekian gitu ya, itu mulai saturasi. Kenaikannya itu sudah minim. Bahkan di angka 5 ampere, 6 ampere, di situ bisa si magnetnya itu tidak meningkat lagi. Apa yang terjadi kalau sampai saturasi? Kemagnetannya nggak naik, maka output yang di sini juga tidak akan naik. Jadi kalau dibebani, terus kemudian AVR-nya itu sudah diganti sampai tegangan dan arusnya itu meningkat drastis, tapi outputnya di sini tidak naik, ada kemungkinan nyampe ke posisi ini.
Apa yang harus dilakukan? Cek saja gulungannya. Kenapa kok bisa sampai mencapai titik saturasi sedangkan di sini nggak naik? Pasti akan ada masalah di salah satu atau beberapa gulungan ini atau di diodanya. Seperti itu. Jadi secara kesimpulan ini ya, AVR lebih besar tidak otomatis menaikkan kapasitas generator. Kalau memperbaiki menjadi seperti semula mungkin masih bisa, tergantung dari tingkat kerusakan dari gulungan atau diodanya. Kapasitas generator itu lebih ditentukan desain generator serta tenaga penggeraknya. AVR yang lebih besar hanya membantu jika eksitasi sebelumnya itu masih kurang, tadi sudah disebutkan. Eksitasi berlebihan bisa menyebabkan panas dan merusak gulungan medan. Apalagi kalau kita paksa ya, udah masuk saturasi, kita paksa naikin terus. Arus yang lebih tinggi menyebabkan naiknya temperatur. Dan naiknya temperatur tadi bisa membuat kerusakan pada enamel yang ada di sini. Kalau enamelnya rusak, sirlaknya rusak, makin bocor itu. Semakin bocor, maka bisa bahaya, bisa terbakar, bisa rusak, dan lain sebagainya. Itu aja teman-teman untuk kali ini tentang apakah ganti AVR itu otomatis akan tambah daya. Kesimpulannya ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.